Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita masuk ke bagian 4 dari sumber Anda, Why We Sleep. Fokusnya penting banget nih, dari pil tidur menuju transformasi masyarakat. Kita bakal kupas soal gangguan tidur, terus kontroversi pil tidur, ya, dan gimana sih cara pandang kita soal tidur ini perlu diubah total. Anda siap melihat gimana isu tidur ini dampaknya jauh melampaui kamar tidur kita? Tentu saja, siap banget. Bagian ini benar-benar nunjukin kalau tidur itu krusial. Bukan cuma buat kita pribadi, tapi ya secara kolektif juga. Nanti kita lihat gimana kondisi umum kayak insomnia itu asalnya gimana. Kenapa solusi kayak pil tidur itu mungkin bukan jawaban terbaik. Dan ya, langkah apa yang bisa kita ambil bareng-bareng sebagai masyarakat untuk beneran menghargai tidur. Oke. Kita mulai dari yang paling umum dulu ya, insomnia. Sumber, Anda kan bilang ini bukan sekedar susah tidur sesekali gitu aja ya. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di tubuh orang yang insomnia kronis itu? Iya, betul banget. Insomnia kronis itu ada definisinya. Jadi, sulit mulai tidur atau mempertahankannya minimal 3 malam seminggu selama 3 bulan. Dan yang penting, ini sampai ganggu aktivitas siangnya. Ini banyak loh, sekitar 1 dari 9 orang kena. Pemicunya seringnya ya psikologis, kayak khawatir, cemas gitu. Itu bikin sistem saraf simpati kita yang lawan atau lari itu jadi aktif terus. Oh, jadi kayak mode siaga terus ya badannya? Persis, akibatnya suhu tubuh inti naik, kadar kortisol hormon stres itu juga naik. Terus area otak yang ngatur emosi sama memori kayak amigdala, hipokampus, itu juga jadi lebih aktif. Makanya susah mau switch off ke mode tidur. Jadi ini bukan cuma perasaan doang, tapi memang ada perubahan fisiologisnya. Oke. Selain insomnia ada juga kan di buku itu disebut yang lebih ya ekstrim. Walau jarang, kayak fatal familial insomnia. Itu kan serem banget ya. Bukti kalau kurang tidur bisa fatal. Terus ada narkolepsi juga yang gejalanya aneh-aneh itu kayak serangan tidur mendadak, lumpuh tidur, terus katapleksi. Katapleksi, ya, itu yang kontrol otot tiba-tiba hilang kalau lagi emosi kuat. Nah, semua ini nunjukin betapa kompleks dan mungkin rapuhnya sistem tidur kita. Makanya mungkin orang jadi gampang tergoda solusi instan kayak pil tidur gitu kan. Nah, itu dia. Gimana pandangan buku ini soal pil tidur? Kayaknya kritis banget ya. Kritis banget. Jadi pil tidur itu, mau yang lama atau yang baru, intinya adalah obat penenang. Sedatif. Kerjanya mirip alkohol gitu. Dia neken aktivitas di korteks otak. Jadi Anda itu kayak dipingsankan secara kimiawi, bukan diajak tidur secara alami. Waduh, jadi tidurnya itu tidur palsu dong, bukan tidur yang beneran bikin segar gitu. Tepat sekali, kualitas tidurnya beda. Arsitektur tidurnya nggak normal. Yang paling kena itu justru tidur NREM dalam, yang paling penting buat pemulihan fisik dan otak. Jadi ironis kan, kita minum obat biar bisa tidur, malah jenis tidur yang paling kita butuhin yang hilang. Belum lagi efek sampingnya ya, pasti ada kan? Jelas ada. Kayak rasa pening atau hangover besoknya. Terus risiko ketergantungan. Dan bisa jadi rebound insomnia. Jadi pas berhenti minum obat, insomnianya malah lebih parah. Yang mengejutkan lagi, ada analisis besar yang nunjukin kalau pil tidur baru itu secara objektif sering nggak lebih bagus dari placebo. Malah dikaitkan sama risiko kematian dan infeksi yang lebih tinggi juga. Serem kan? Wah, iya juga ya. Kalau gitu, apa dong solusinya kalau bukan pil tidur? Buku ini nawarin apa? Ada. Namanya CBTI, terapi perilaku kognitif untuk insomnia. Ini bukan obat, tapi lebih ke pendekatan psikologis dan perilaku. Jadi ngajarin otak dan kebiasaan kita lagi untuk tidur alami. Fokusnya ya di akar masalahnya. Salah satu tekniknya misalnya, membatasi waktu di tempat tidur. Dibatasi? Gimana tuh maksudnya? Iya, jadi waktunya dikurangin dulu, biar tekanan tidurnya, yaitu zat kimia adenosin yang bikin ngantuk, jadi kuat banget numpuknya. Nah, kalau udah gitu, biasanya tidurnya jadi lebih cepet dan lebih nyenyak. Baru deh, pelan-pelan waktu tidurnya ditambah lagi. Ini ngebantu banget buat bangun lagi kepercayaan diri kalau kita tuh bisa kok tidur tanpa obat. Dan ini efektif ya? Udah terbukti ya? Sangat efektif. Hasil penelitian konsisten nunjukin CBTI itu lebih unggul dari pil tidur buat jangka panjang. Makanya sekarang American College of Physicians itu udah merekomendasikan CBTI sebagai lini pertama penanganan insomnia. Ini pergeseran besar loh. Oke, jadi solusinya ada ya yang lebih aman dan efektif. Nah, tadi kan disebut soal transformasi masyarakat.
Berarti masalah tidur ini dampaknya luas banget ya, nggak cuma soal kesehatan individu. Luas banget. Coba lihat di tempat kerja. Kurang tidur itu biayanya mahal. Buku ini nyebut studi, kerugiannya bisa sampai $2.000 per karyawan per tahun gara-gara produktivitas turun. Ini kan angka besar. Kualitas kepemimpinan juga kena. Terus di sekolah, gimana? Anak remaja itu jam biologisnya kan emang geser lebih malam. Disuruh masuk pagi banget. Ditambah lagi kurang edukasi soal pentingnya tidur. Kasihan kan? Bahkan di rumah sakit pun, yang harusnya tempat penyembuhan, malah bisa jadi masalah ya. Ironis, tapi iya. Rumah sakit itu seringnya berisik, terang, justru ganggu tidur pasien. Padahal tidur itu penting banget buat pemulihan. Kayak pereda nyeri alami, bantu perbaikan jaringan. Buku ini cerita gimana buruknya kualitas tidur pasien, misalnya di ICU. Karena lingkungannya nggak mendukung sama sekali. Jadi PR besar ya buat banyak sektor. Tapi ada harapan nggak sih? Ada solusi yang diusulkan gitu? Ada. Buku ini juga nyinggung beberapa potensi solusi. Misalnya teknologi pencahayaan pintar yang bisa bantu ngatur hormon tidur melatonin kita. Terus penggunaan data tidur dari wearable device yang kita pakai itu buat motivasi gaya hidup sehat. Dan yang penting juga ya, edukasi. Edukasi soal tidur sejak dini di sekolah itu bisa jadi kunci perubahan jangka panjang. Oke, jadi jelas banget ya dari obrolan kita, kalau ngurusin masalah tidur ini bukan cuma urusan pribadi. Ini tantangan sosial yang gede banget. Pil tidur tuh bukan jalan pintas ajaib. Justru pendekatan kayak CBTI, terus perubahan sistem di tempat kerja, sekolah, layanan kesehatan, itu yang nawarin harapan beneran. Betul. Pesan utamanya sih, kita ini perlu bareng-bareng mulai melihat tidur itu sebagai fondasi kesehatan. Sama pentingnya kayak makan bergizi atau olahraga, bukan lagi barang mewah atau wah tanda orang malas. Transformasi ini ya mulainya dari kesadaran kita semua, terus tindakan nyata. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Kalau kita lihat dampak kurang tidur ini kan gede banget ya, ke fisik, mental, bahkan produktivitas masyarakat, perlu nggak sih kita mulai mikir kalau tidur cukup itu sebenarnya hak asasi manusia yang fundamental, sesuatu yang perlu dilindungi secara aktif lewat kebijakan pemerintah dan perusahaan. Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.